Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam persekutuan keluarga Maranatha. Dimanapun Bapak Ibu jemaat berada saat ini, mari kita akan tundukkan kepala sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat segala apapun yang telah Engkau berbuat dalam hidup kami sampai hari ini, waktu ini. Karena Tuhan yang masih memberikan kami hidup di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Sehingga malam hari ini khususnya kami bersama-sama boleh dimampukan oleh Tuhan untuk duduk bersama, menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan ini ya Tuhan. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi Engkau lihat hati hidup kami, sehingga segala apapun yang kami perbuat, termasuk ketika kami sebentar mendengarkan firman Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan serius dan sungguh-sungguh beri hati hidup kami, maka firman Allah pasti akan memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Bahkan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini terus menjadi alat Tuhan untuk boleh setia menyampaikan firman-Mu seperti yang Tuhan inginkan. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan kami sambut firman malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan tema renungan firman Tuhan malam hari ini adalah tentang berusahalah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan dan pilihan Allah yang terjadi atas hidup saudara dan saya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah yang besar bagi kehidupan saudara dan saya. Itu membuktikan bagaimana Tuhan mengasihi dan sangat mengasihi, bahkan mencintai kita semua. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita atas panggilan dan pilihan Allah terhadap kita. Dengan kuasa ilahinya, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk kita dimampukan oleh Tuhan hidup yang saleh oleh pengenalan kita kepada Allah kita yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga janji-janji yang berharga. Janji-janji yang besar. Sehingga setiap kita dapat bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Dan itu bukan hal yang biasa. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan segalanya bagi setiap hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan buat itu mutlak bagi kita
manusia. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan, atau setiap kehidupan kita mengerjakan dengan serius, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak ada kata setengah-setengah di jalan menjalani kehidupan kekristenan kita. Sebaliknya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 di sana, karena itu Petrus menasihati agar kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan kemudian kepada pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Kalau kita perhatikan kata sungguh-sungguh, berarti kalau kita melakukan, maka kita akan melakukan dengan sepenuh hati kita. Kita akan melakukan tidak asal-asalan atau main-mainan. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita ini berusaha tidak dengan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri, dalam melakukan apa yang difirmankan. Tetapi kita akan mengacu kepada respon kita terhadap panggilan Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat 15-16, bagaimana Rasul Paulus telah menerima panggilan Tuhan sejak berada dalam kandungan ibunya. Tapi dengan kurunnya waktu perjalanan hidupnya, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus justru memusuhi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara menganiaya para pengikut Kristus. Dengan segala cara Saulus berusaha untuk menumpas umat Tuhan. Sampai pada akhirnya, sehingga pada saatnya Tuhan sendiri yang menegur dia ketika Paulus, waktu itu bernama Saulus, sedang melakukan perjalanannya ke Damsyik. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Saulus diubahkan dan mengalami kelahiran baru. Sehingga namanya diganti menjadi Paulus. Kita lihat sosok Paulus. Sosok Paulus menyadari bahwa dipanggil Tuhan adalah kasih karunia yang luar biasa. Karena itu tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan panggilan Tuhan itu. Ia mulai bersungguh-sungguh dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini. Ia mulai menyadari akan artinya hidup. Jika dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 bagian A, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus dalam hidupnya, dalam perjalanan waktu setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Kristus Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dimanapun berada saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Masih banyak yang harus kita pikirkan lagi ketika menentukan pilihan kita. Kadang kita memilih mengikuti kemauan kita.
Kadang kita tidak melibatkan Tuhan dalam pilihan atau dalam setiap keputusan hidup kita. Harus memperhatikan secara serius. Jangan kita salah menentukan pilihan kita ataupun keputusan kita. Karena itu bisa membuat kita akan salah melangkah. Olehnya melalui firman Tuhan malam hari ini yang singkat ini, mengajak kepada saudara dan saya, belajarlah untuk menentukan pilihan dengan melibatkan Tuhan. Sehingga kita dapat melangkah dengan yakin dan dengan keimanan kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh akan pengenalan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita akan dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Olehnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menentukan pilihan kita dengan melibatkan Tuhan dalam mengambil satu keputusan yang mutlak di dalam hidup saudara dan saya. Karena satu pilihan yang kita ambil, itu yang akan menentukan suatu keputusan yang harus dipertanggungjawabkan untuk kita bisa menjalaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pilihan Allah bagi kita tidak menjadi sia-sia. Di balik panggilan, di balik pilihan Allah akan anugerah yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita menjalankan ibadah dan pelayanan hanya untuk sekedar berpartisipasi atau kita sadar akan panggilan Tuhan? Bila kita merespon panggilannya, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam mengiringi Tuhan. Apapun yang terjadi, termasuk dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang harus kita alami dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah undur. Tapi roh kita makin kuat dan makin menyala-nyala bagi Tuhan yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati buat firman-Nya malam hari ini. Amin. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Bersyukur untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Yang dengan serius dan sungguh-sungguh kami memperhatikan. Karena kami berhadapan dengan Tuhan. Maka kami beri hati dan hidup kami dengan sungguh-sungguh kami menyaksikan tayangan ini. Karena kami rindu Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan dan berkat Tuhan melalui firman Allah ini. Tanamkanlah setiap firman-Mu ke atas hati hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Firman yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati setiap yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Dengan kebenaran firman Allah yang didengar, tertanam, dan mengubah setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Boleh menikmati apa yang hendak Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Mampu meresponi panggilan dengan benar, maka Tuhan mempercayakan yang besar atas hidupnya. Apa yang patut diterima dan dipercayakan kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi banyak pergumulan. Tuhan mampu membuka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sebentar kami berpisah, Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah berpisah. Menyertai setiap kami.
untuk kami dikuatkan menikmati penyertaan dan berkat Tuhan, supaya kami dimampukan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.